Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi, materi IPA kelas 9 semester 2 kurikulum 2013. Bersama Ibu Maskuro dari SMP 24 Kota Bekasi. Jangan lupa tekan subscribe ya. Tujuan dari mempelajari bioteknologi adalah 1. Menjelaskan pengertian bioteknologi, 2. Menjelaskan tentang bioteknologi konvensional, 3. Menjelaskan tentang bioteknologi modern, dan keempat, menjelaskan manfaat dan dampak dari bioteknologi. Berikut ini ada gambar tempe, tapai singkong, tapai ketan, nata de coco, kecap, mentega, kefir, yogurt. Sudah tidak asing lagi bukan? Kalian tentu pernah mencobanya. Jadi, bioteknologi bisa didefinisikan sebagai pemanfaatan ilmu biologi atau penemuan-penemuan biologi untuk menghasilkan produk yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti bahan bakar alternatif, membuat bahan bakar baru, membuat makanan ternak, membuat antibodi, membuat produk-produk makanan, dan untuk pengolahan limbah. Bioteknologi dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Bioteknologi konvensional diartikan sebagai bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung, misalnya dalam proses fermentasi seperti produk tempe, keju, mentega, kecap, yogurt, nata de coco, kefir, dan lain-lain. Yang kedua, bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang memanfaatkan ilmu biologi yang lebih rumit, seperti rekayasa genetika dan kultur jaringan, seperti produk tanaman transgenik dan insulin. Fermentasi bioteknologi konvensional dibedakan lagi menjadi dua, yaitu 1. Fermentasi alkohol, di mana fermentasi yang menghasilkan zat berupa alkohol, seperti produk tapai dan wine. Sedangkan dalam fermentasi non-alkohol, dalam produknya tidak terdapat alkohol. Contoh seperti tempe dan kecap. Berikut ini adalah contoh-contoh mikroorganisme yang biasa digunakan dalam produk bioteknologi konvensional. Selanjutnya, bagaimana ya dengan teknologi yang modern? Penerapan bioteknologi modern diantaranya adalah teknik rekayasa genetika. Merupakan teknik memodifikasi gen yang terdapat di dalam sel suatu makhluk hidup dengan cara memindahkan gen dari makhluk hidup lain ke dalam sel tersebut, atau bisa juga dilakukan dengan menghilangkan gen yang terdapat dalam satu sel lalu menggantikannya dengan gen yang berasal dari makhluk hidup lain. Hasil dari rekayasa genetika ini disebut dengan transgenik. Contohnya sapi transgenik, padi transgenik, dan juga ikan transgenik. Hewan ataupun tanaman hasil transgenik ini dinamakan juga dengan GMO atau Genetics Modified Organism. Nah, di sini Ibu tampilkan video hasil sapi transgenik. Di sini dihasilkan sapi yang memiliki rambut. Juga ada sapi transgenik yang memiliki otot lebih banyak, sehingga produksi dagingnya pun lebih banyak. Ada juga jagung transgenik yang menghasilkan reproduksi lebih tinggi, tahan hama, dan memiliki rasa yang lebih bervariasi. Ada juga ikan transgenik yang memiliki ukuran lebih besar dari ikan pada umumnya. Ada juga stroberi yang memiliki warna-warna yang lebih menarik, seperti hitam, biru, putih, ataupun kuning. Juga ada golden rice, yaitu beras berwarna kuning yang menghasilkan beta-karoten yang sangat baik untuk kesehatan mata. Produk bioteknologi modern lainnya yaitu kultur jaringan. Umumnya lebih banyak dilakukan untuk produk-produk di bidang pertanian,
untuk mempercepat perbanyakan tanaman dengan hasil yang berkualitas dengan harga yang lebih murah. Penerapan bioteknologi modern kultur jaringan yaitu dengan cara menumbuhkan sel atau jaringan suatu tumbuhan ataupun hewan dalam suatu media buatan yang dikerjakan dalam laboratorium kultur jaringan. Selain memiliki berbagai keuntungan, penerapan bioteknologi juga memiliki dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, seperti menimbulkan hama baru yang lebih kuat yang disebut dengan polusi gen, kemudian juga jumlah tanaman lokal akan menjadi langka. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah keanekaragaman dari plasma nutfah. Di bidang kesehatan, hewan dan tanaman transgenik juga berbahaya bagi kehidupan manusia, yang pada orang-orang tertentu dapat menimbulkan alergi jika mengkonsumsinya. Produk bioteknologi lainnya seperti alkohol juga dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan seperti kesehatan hati dan juga kesehatan dari ginjal. Selain itu, bioteknologi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi. Di antaranya, dalam perdagangan internasional, negara berkembang akan kalah dan akibatnya penghasilan negara dapat berkurang karena serbuan produk-produk bioteknologi dari negara maju. Dan kondisi ini juga dapat membuat negara berkembang menjadi tergantung pada produk impor negara maju. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut dalam video pembelajaran lainnya, yaitu teknologi ramah lingkungan yang akan kita bahas nanti. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang telah dibahas. Oh ya, jangan lupa subscribe dan like video ini ya, biar Ibu semangat membuat video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.